Nah, syarat yang pertama tadi apa yang pertama? Air dari Jerman. Ini air ada 2 bulan di sini. Hah? Ada nggak Gil? Ini kalau air dipakai kurang dari 2 bulan bisa menjadi mustakmal dengan 4 syarat. Syarat yang pertama airnya kurang dari 2 gol. Tidak ada nih syarat pertama nih kurang dari 2 gol. Yang kedua syaratnya apa? Basuhan patu tulis. Basuhan patu ada 3. 1 wudu, 2 mandi wajib, 3 menghilangkan najis. Apa tadi? Wudu, mandi wajib, menghilangkan najis. Hah? Nih, lihat ini. Nah, becek-becekan aja apa ya? Hah? Laki nih, ada akhir ya. Laki dia lo, jangan kurang dulu. Oh, penting bersih-bersih penting. Ini dulu nih. Ini ada nih, ini wudu dari sini nih. Ini wudu nih. Nama itu fardhu wudu bila dari Rasulullah. Ini nggak langsung jadi mustamal nggak? Meskipun air ini bersifat kemarin nggak langsung jadi mustamal. Nah, masalahnya ntar di tangan. Tangan ini yang menjadikan air di dalam ini jadi mustamal semua. Muka udah selesai, wudu basuhan batu bukan? Basuhan batu. Anda masukin tangan kan? Pas masuk, keluar nih tangan ini. Udah nih jadi mustamal semua nih air di sini. Paham nggak? Karena air yang di sini tadi buat basuh tangan anak. Paham nggak nih sampai sini? Ngerti nggak? Paham. Kok pas lagi muka belum jadi mustakmal? Belum. Kenapa belum jadi mustakmal? Bukan. Karena air yang dipakai buat muka itu ada ambil. Aduh, kemarin itu kan? Nah, ini air yang nyiprap, bukan air mustakmal. Paham? Air menjadi mustakmal bila mana aneh nyelupin pas keluar, udah nih semua jadi mustakmal gimana? Paham nggak? Ngerti nggak? Paham? Nggak paham ya? Apa ya? Apa? Orang mau nanya apa lo? Apa ini kalau bisa? Kan ini kejadian air ketetesan. Nah, ini yang jadi sama paham selama ini. Air yang ngetetes itu bukan air yang mustakmal. Ya. Sehingga kalau di sini ada ember, kemudian kita wudhu di sini, muka nih, kan kita kemarin nih, ini kayak jadi mustakmal. Paham? Walaupun kurang dari 2 gol. Paham? Ini jadi mustakmal kalau dipakai langsung. Nah, ini jadi mustakmal. Paham? Yang ketiga syaratnya apa tadi? Udah pisah dari Anggota batu. Tangan anggota batu kan? Iya. Tangan? Anggota batu. Selama tangan masih dalam air ini belum jadi mustakmal nih? Belum. Air udah bisa di tangan? Nah, ini sekolom langsung jadi mustakmal semuanya nih. Paham? Yang keempat apa? Tidak diniatkan iktiraf. Apa niat iktiraf? Tulis niat iktiraf itu niat menjadikan tangan sebagai gayung. Niat menjadikan tangan sebagai gayung. Itu iktiraf namanya. Oh, pakai fla ya? Iya, emang pakai apa tadinya? Karena migrofa cerita. Migrofa. What meaning this? Migrofa? Gayung. Kecuali dia niatin iktiraf, maka nggak jadi mustakmal. Nih, lihatin lagi contohnya nih. Jan, nggak apa-apa Jan? Iya, bro. Becek? Apa ya? Nih, lihatin. Nabi itu fardhul wudu li rafil hadatil asghar lillahi ta'ala. Ini nggak jadi mustakmal nggak? Nggak. Karena cipratan ya. Cipratan. Kan air yang aneh buat basuh buat muka aneh ambil. Paham nggak? Saat niat iktiraf, saat kita mau ngambil tangan nih buat gayung nih. Gimana contohnya? Pas mau masukin tangan, aku niat menjadikan tangan sebagai gayung. Maka langsung. Ya di luar. Ini saat masukin tangan pisah, ini nggak jadi mustakmal. Kenapa? Karena tangan kita sebagai gayung. Paham nggak? Ngerti? Paham?
Tapi kalau kita masukin tangan langsung begini nggak pakai niat iktiraf, ini tangan kita masuk kan udah basuh tangan waktunya. Paham ya? Keluar maka menjadi mustakmal. Paham? Ngerti? Kalau paham nggak nih Musa? Belum paham Musa? Belum pahamnya di mana Musa? Kalau kan tadi buat basuh kan otomatis tangan juga udah kena, udah masuk juga kan. Nah justru karena dia udah masuk, maka setelah itu di tangannya udah diangkat hadasnya setengah. Ngerti gak? Aduh, gimana nih? Agak ribet nih, agak ribet pembahasan. Dengar ini, gini. Habis muka apa sih habis muka? Tangan kita masukin nih, mau ngambil air nih, jiduk air nih. Pas kita giniin, buat kemarin nih malah gini nih. Pas kita giniin, tangan kanan kita udah kebasuh belum air? Udah setengah kan? Mana setengahnya? Ini nih. Saat udah basuh tengah, kita keluar air, ini udah jadi mustakmal belum di bawah? Lah udah, kan udah bekas basuhan fardu. Karena niat. Kalau dia nggak niat iktiraf. Kalau dia niatnya iktiraf, maka nggak jadi mustakmal. Menjadikan tangan sebagai gayung, masukin tangan kiri, ambil airnya keluar, buat tangan kanan, ini nggak jadi mustakmal. Oh, paham nggak? Ngerti? Terus sampai mati. Adapun kepala dan kaki jelas nggak ada mustakmal dia. Paham? Adapun kepala dan kaki nggak ada Intinya di tangan, niatin jadiin tangan sebagai gayung. Kalau nggak ada niat tangan sebagai gayung, maka itu air semua menjadi mustakmal. Paham ini? Kalau ada orang di sini wudhu dari air keran, mama, dia nyari keran, wudhu sini, nyiprat air kemari kurang dari 2 kulan. Ini air mustakmal apa enggak? Enggak. Kalau air dikatakan mustakmal, kalau wudhunya langsung di sini nih. Di sinilah langsung. Paham enggak? Ngerti enggak? Paham? Jadi aman Gil, ente mandi jadi nggak usah pakai keran. Kayak muter-muter di bawah jadi wajib nggak usah. Ya, paham ya? Ya. Kalau misalkan itu apa namanya kita pakai gayung misalnya, cuman nggak sengaja itu tangan kecemplung gitu. Kecemplung, nah sama, jadi mustakmal juga. Iya, kayak gini nih mama nih, ya, ada gayungnya. Buat tangan nih, kalau nggak kena tangan nggak masalah, paham? Tapi kalau pas lagi nyetop, tangan kena dikit, keluar, nah mustakmal semua di bawah gitu. Paham nggak? Jadi mustakmal itu bukan cipratan lemari yang kurang dari 2 bulan sehingga ini jadi mustakmal semua, bukan. Ini jangan sampai salah paham dalam sini, jelas ya? Bagus pertanyaan ente tuh, berarti ente paham namanya. Berarti intinya semua anggota wudhu yang dicelupin langsung ke air itu ya? Pas sudah keluar dari permukaan maka mustakmal semua. Paham? Ya sama, muka ini dia malas banget muka pakai ngambil begitu langsung aja. Ya, pas keluar mukanya jadi mustakmal semua nih air gitu. Paham nggak? Ngerti? Nah, bandingkan yang muka tadi tuh, Fajar udah mulai ngerti tuh. Itu caranya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Rifki mau lagi? Jangan omnya. Yo. Apa? Dulu tuh kalau misalnya air kan limbah ya dulu di pondok. Jadi ketika ada air seember itu ditutupin, katanya kalau misalnya lagi mandi, kecipratan air nanti mutan najis. Mutan najis berarti kena najis dong. Bukan najis. Iya. Emang muka ente najis. Gak jadi mutan najis. Nah, soalnya kan takutnya dia bekas mandi, kecipratan air yang ada di bawah bekas pipis. Oh, iya. Itu benar ya? Benar, kalau takut kejatuhan benda najis. Iya. Tapi kalau jadi mustakmal enggak. Nah, ada ditutupin. Ingat, di sini basuhan yang dipakai basuhan fardu bukan basuhan sunnah. Iya. Basuhan sunnah contohnya apa? Mandi sunnah, mau Jumatan.
Nah, mandi sunnah mau Jumatan kan hukumnya sunnah. Saat kita mandi nih, nyelupin tangan ke dalam air sini, ini nggak jadi mustakmal semuanya. Kenapa? Karena basuhannya basuhan sunnah. Sama seperti basuhan kedua dan ketiga dalam wudhu. Basuhan kedua, ketiga hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib basuhan keberapa? Pertama. Paham? Jadi pas lagi basuh pertama, kita niatin ikhtilaf kan? Aku niat menjadikan tangan sebagai gayung. Basuhan pertama, udah. Nah basuhan kedua langsung aja masukin tangannya. Kenapa basuhan kedua sama ketiga langsung masukin tangan? Karena basuhannya basuhan sunnah. Ngerti? Ngerti. Kalau udah begini gak paham dah. Siapa sih yang mau pakai es gitu? Ya belum, ya bisa jadi. Orang naik gunung aja. Orang naik gunung kan nggak sedia banyak air. Ya. Iya. Ya kan pakai belajar biar tahu makanya. Kalau kagak hujan-hujan, tahun berapa? Untuk masalah yang begini nih, berarti ada air keran, kita lagi wudhu di keran, air nyiprap gimana nih? Bekas basuhan partai yang keran tadi. Ini airnya nggak jadi mustamah, ini masuknya ntar air mutagoyur. Tapi tagoyurnya namanya tagoyur takdiri. Nah ini lebih panjang lagi penjelasan tagoyur takdiri. Pusing lagi, udah pusing ntar ujung-ujungnya cuma sunnah doang. Sesuai ya? Waktu aneh ngaji sama guru aneh gitu tuh. Kita udah dijelasin tagoyur takdiri begini-gini sampai puyeng kita. Ada kali setengah jam dijelasin tuh. Berapa kali diulang, tapi kata guru akhirnya begini, tapi ini sunnah doang. Dalam hati saya suwe bener kalau gitu, sunnah doang, kirain mau wajib kali. Sunnah, paham ya? Makanya aneh gak jelasin karena sunnah langsung pakai aja, paham ya? Udah dijelasin juga, aneh gak tanggung jawab kalau pulang-pulang tipes. Karena ngaji tagoyur takdiri, paham? Dah, lanjutin dikit pasalnya. Baca Fajar Mujibatul Ghusli faslun dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula dari satu pasal Mujibatul Ghusli. Bermula perkara mewajibkan mandi. Sittatun ialah ada 6. Mujibatul Ghusli sittatun bermula ya, itu jadi mubtada ya. Iya. Bermula yang mewajibkan mandi itu ada 6. Apa itu? 1. Ilajul hasyafati, pertama masuknya hasyafah fil farji di dalam farji. Apa itu? Masuknya palpon. Enggak paham. Balkon apa balkon? Palpon. Kenyang enggak? Ya, musik sampai situ dulu. Udah lele, ntar itu diamin dibalikin. Bahaya nih soalnya sensitif nih. Gua kalau di balik sana bahaya. Yang mewajibkan mandi ada berapa? 6. Mandi wajib nih. 1. Datin. Ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah fil farji ke dalam farji. Yang dimaksud hasyafah itu adalah helm laki-laki. Helm bogo. Sampahan itu. Apa ya? Penting. Hasyafah tuh helm ya. Indonesia. Ini kan ilmu. Tutupnya. Tadi pas udah dipraktekin. Ingat, ilang. Hasyafah itu maksudnya berarti masuknya seluruh helm itu ke dalam farji itu sudah mewajibkan mandi. Siapa yang wajib mandi? Yang masukin dan yang dimasukin. Dua-duanya wajib mandi. Maaf. Musa sehat dengerin ini. Tutup kuping Usal. Dengerin. Musa. Tapi anda.
Ini siapa nih? Lihatin. Ya Allah, aneh kagak tega apa sih? Tapi ini harus ya. Harus jelasin. Lihatin. Masuknya hasyapa full. Ini baru mewajibkan mandi. Segini umpama full masuk nih, maka wajib mandi. Tapi kalau baru setengah udah diketok pintu sama RT. Suara apa? Jelasan. Anaknya tadi baru ya salah. Dengar. Baru setengah nggak jadi nyabut lagi. Maka ini belum wajib mandi. Belum lah wajib mandi. Jelek banget. Mau lihat dulu yang mana? Periksa dulu. Ya. Oh yang ini nih. Waktu. Wajib mandi bila mana ini hasyapa semuanya udah tenggelam, udah masuk. Diam dulu, jangan tawa. Bila mana masuk seluruhnya, maka ini mewajibkan mandi, baik yang memasukkan ataupun yang dimasukkan. Tapi kalau baru setengah hasyapa atau baru ujung doang, baru assalamualaikum, maka ini tidak mewajibkan mandi. Mau ngapain lu gitu? Mau keluar sperma ataupun tidak keluar sperma, kalau hasyapa sudah masuk semuanya, ini mewajibkan mandi. Paham ya? Mau masuknya ini ke dalam parjinya mayit atau parjinya binatang, yang memasukkannya maka hukumnya wajib mandi. Paham? Ada orang masukin hasyapanya ke parji binatang, contohnya kambing. Umpama besok kambing banyak banget, sama yang belum nikah nafsu. Maka yang wajib mandi adalah yang masukin. Atau ada mayit, dengerin, ada mayit perempuan, bangkai umpama ada mayit jenazah perempuan, masuk nih laki-laki masukin. Nah udah mati, udah meninggal nih, mayat masukin. Yang wajib mandi siapa? Yang laki. Adapun perempuan kalau umpama udah dimandiin, maka nggak wajib lagi mandi. Ada begitu, ada ceritanya. Ada ulama namanya ibnul mayit ya, anaknya mayit. Karena itu apa namanya, ya agak sedikit aneh ceritanya. Bapaknya itu meninggal dunia, mohon maaf, zakarnya itu nggak bisa turun, intisya begini ini kan ini nggak ada obatnya melainkan kecuali istrinya kudu berhubungan badan dengan si mayit tersebut. Saya ingat berhubungan badan, selesai berhubungan badan nggak nyangka ini istrinya karena hamil. Bapaknya udah meninggal padahal. Nah lahirlah anaknya itu namanya mayit, anaknya mayit. Dulu bapaknya udah meninggal dulu pas lagi bikin ini. Baik. Yang wajib mandi siapa? Bininya, kan? Akhirnya. Baik itu hasyapa masuk ke dalam parjinya perempuan ataupun parjinya binatang atau parjinya mayit. Kalau hasyapa udah masuk ke dalam parji, maka ini hukumnya wajib mandi. Ataupun ada laki suka laki, hasyapanya satu laki masuk ke dalam lubang belakangnya. Nah, itu namanya parji juga. Maka dua-duanya wajib mandi. Paham? Kalau enggak ya, ngomong ya. Paham ya? Ada orang umpama nikah kawin sama kambing, wajib mandi nggak nih? Siapa yang wajib mandi? Orangnya wajib mandi. Lahir anaknya umpama anaknya lagi ini manusia, ini boleh disembelih anaknya, karena lahir dari kan. Makanya dalam fikih ada tuh, ada teka-teki begini.
ada khotib turun dari mimbar dia disembelih karena Idul Adha. Kenapa? Karena khotib itu bapaknya atau emaknya salah satunya kambing. Ya, makanya boleh disembelih. Paham ya? Jelas ya? Yang sini ya? Ngerti? Ada pertanyaan ya? Kalau sumpahnya sama bapak-bapaknya masuk, gimana? Dia udah pasti cuma kalau kasar aja udah masuk, maka pergi. Gas terus. Lu paling segini. Paling gede paling segini. Udah. Salah sampurna. Nah ya, itu jadi yang wajib mandi. Dah, buat kalian di rumah nih, wallahu a'lam. Bayang.